Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Jidan Ramadan dengan NPM 04443322380015 yang prodi Manajemen Informatika D3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari UTS PAI yang memiliki 6 materi, yaitu Al-Hamiyatu Marifatullah, At-Thoriq ila Marifatullah, Al-Mawani fil Marifatullah, Al-Dilah ala Wujudillah, Tauhidullah, dan Al-Haya fi Jilalit Tauhid. Yang pertama, Al-Hamiyatu Marifatullah. Itu dibagi menjadi dua, yaitu Ahamiyatu dan Marifatullah. Ahamiyatu adalah berasal dari kata aham yang artinya lebih penting atau lebih utama. Dalam konteks Marifatullah, ahamiyatu menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Allah adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup seorang muslim, lebih dari sekedar rutinitas ibadah atau pengalaman ritual. Pemahaman mendalam tentang Allah dianggap sebagai landasan utama beragama. Dan Marifatullah adalah pengetahuan tentang Allah yang merujuk pada pengetahuan yang mendalam dan intim dengan Allah. Ini tidak hanya sebatas pengetahuan teoritis, melainkan juga mencakup dimensi pengalaman spiritual dan hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Marifatullah melibatkan kesadaran dan pengenalan yang menyeluruh terhadap sifat-sifat Allah, kebijaksanaannya, dan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya Marifatullah. Orientasi hidup. Ahamiyatu Marifatullah memberikan arah dan orientasi pada hidup seorang muslim. Pengetahuan tentang Allah menjadi pusat dari semua tindakan dan keputusan. Pembentukan karakter. Marifatullah berperan dalam membentuk karakter yang bermoral dan bertanggung jawab karena pengetahuan tentang Allah membimbing perilaku dan tindakan. Makna kehidupan. Menurut konsep ini, makna sejati kehidupan ditemukan dalam usaha untuk mengenal dan mendekati diri kepada Allah. At-Thoriq ila Marifatullah, yang dapat diterjemahkan sebagai jalan menuju pengetahuan tentang Allah, merupakan konsep penting dalam konteks ajaran Islam, menyoroti perjalanan spiritual untuk mencapai pengetahuan yang mendalam tentang Allah. At-Thoriq dalam bahasa Arab adalah At-Thoriq berarti jalan atau cara. At-Thoriq ila Marifatullah merujuk pada perjalanan atau cara yang harus diambil seseorang untuk mencapai pengetahuan dan pengenalan yang mendalam tentang Allah. Tujuan At-Thoriq mencapai Marifatullah. At-Thoriq ila Marifatullah memiliki tujuan pertama untuk pembimbingan individu menuju ke pengetahuan yang intim dan mendalam tentang Allah. Ini bukan sekedar pemahaman konseptual, melainkan mencakup dimensi spiritual dan pengalaman pribadi. Ibadah. Komponen At-Thoriq ada ibadah dan zikir dan tafatur. Ibadah. Praktik ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat menjadi bagian integral dari At-Thoriq. Ibadah membantu pengarahan perhatian dalam hati kepada Allah, mendekat diri kepadanya. Zikir dan tafakur, mengingat Allah. Zikir dan refleksi spiritual. Tafatur juga merupakan komponen penting. Ini melibatkan introspeksi diri, merenungkan makna kehidupan, dan mencari wajah Allah dalam segala hal. Bertautan dengan Al-Hamiyatu Marifatullah. Berkaitan dengan konsep penting At-Thoriq ila Marifatullah sangat berkaitan dengan konsep Ahamiyatu Marifatullah yang menekankan kepentingan pengetahuan tentang Allah. At-Thoriq adalah sarana untuk mencapai tujuan ini. Yang ketiga, Al-Mawani fil Marifatullah. Definisi Al-Mawani fil Marifatullah adalah konsep dalam ajaran Islam yang berfokus pada hambatan atau penghalang yang mencapai pengetahuan yang mendalami tentang Allah. Marifatullah. Al-Wani dalam bahasa Arab adalah atau berarti hambatan atau penghalang. Jadi Al-Wani fil Marifatullah merujuk pada hambatan yang dapat menghalangi seorang diri mencapai pengetahuan yang benar-benar mendalami tentang Allah. Ini jenis hambatan. Ada dua hambatan, itu internal dan eksternal. Dan internal adalah ini melibatkan faktor-faktor seperti hawa nafsu, ketidaktaatan, atau kurangnya dedikasi dalam mencari Allah.
Hambatan internal dapat muncul dari kelemahan manusia sendiri yang dapat menghalangi perjalanan spiritual. Yang eksternalnya adalah godaan setan atau pengaruh negatif dari lingkungan sekitar juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai ma'rifatullah. Faktor ini dapat menciptakan distraksi untuk menghalangi konsentrasi spiritual. Pentingnya memahami hambatan, refleksi dan kesadaran. Konsep Al-Mawi fil Ma'rifatullah menekankan pentingnya refleksi diri dan kesadaran yang adanya potensi hambatan. Dengan memahami dan mengenali hambatan ini, seorang dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Strategi mengatasi hambatan. Penguatan iman. Menguatkan iman dan takwa dapat membantu mengatasi hambatan internal. Ini melibatkan meningkatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah dan ketaatan. Perlindungan dari setan. Mengingat Allah atau zikir dan berlindung kepadanya. Dan dari godaan setan adalah strategi untuk mengatasi hambatan eksternal. Keterkaitan dengan al-hamiyatu ma'rifatullah. Pentingnya kesadaran. Konsep al-mawani fil ma'rifatullah mendukung pemahaman al-hamiyatu ma'rifatullah yang menekankan kepentingan pengetahuan tentang Allah. Hal ini dianggap sebagai penghalang yang perlu diatasi dan mencapai pemahaman yang mendalam. Al-dilah ala wujudillah. Arti dari al-dilah al-wujudillah dalam bahasa Arab adalah atau yang berarti bukti atau dalil. Wujudillah berujuk pada keberadaan Allah. Jadi al-dilah ala wujudillah berarti bukti atau dalil tentang keberadaan Allah. Tujuan dan konteks. Memperkuat iman. Konsep ini dirancang untuk memperkuat iman dan keyakinan umat Islam dengan menyediakan argumen atau bukti yang menunjukkan keberadaan Allah. Menanggapi keraguan. Al-dilah ala wujudillah dapat menggunakan untuk merespon keraguan atau pertanyaan-pertanyaan skeptis tentang keberadaan Tuhan. Bentuk-bentuk bukti alam semesta. Mengamati keindahan dan kerumitan dalam alam semesta dianggap sebagai bukti keberadaan Allah. Konsep ini mengajak umat Islam untuk merefleksikan tanda-tanda kebesarannya dalam penciptaannya. Dalil kitab suci. Ayat-ayat dari kitab suci seperti Al-Quran dianggap sebagai bukti tentang keberadaan Allah. Ayat-ayat ini memberikan tunjuk dan pengetahuan tentang sifat-sifatnya. Studi tentang tanda-tanda Allah. Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah cabang studi yang berfokus pada pembuktian eksistensi Allah. Para sarjana dalam ilmu ini menggunakan argumen rasional dan filsafat untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Studi filsafat. Al-dilah ala wujudillah seringkali terkait dengan studi filsafat di mana argumen kosmologis, teologis dan ontologis dapat digunakan untuk mendukung keyakinan dan keberadaan Allah. Hubungan dengan ahamiyatu ma'rifatullah. Kontribusi terhadap pengetahuan Allah. Al-dilah ala wujudillah mendukung pemahaman ahamiyatu ma'rifatullah yang menekankan kepentingan pengetahuan tentang Allah. Menyadari dan memahami bukti-bukti tentang keberadaannya dapat menjadi langkah-langkah awal menuju ma'rifatullah. Tauhidullah. Arti tauhidillah dalam bahasa Arab adalah atau berarti menyatukan atau mengesahkan Allah, merujuk kepada Tuhan dan ajaran Islam. Jadi tauhidullah berarti menyatukan atau mengesahkan Allah, menegaskan keesaannya. Kategori tauhid. Kategori tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, menyatakan keesaan Allah dalam penciptaan, pemeliharaan dan pengelolaan alam semesta. Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara dan pengatur segala sesuatu. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, menyatakan keesaan dalam penyembahan dan ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan setiap bentuk ibadah harus ditunjukkan kepadanya. Tauhid asma ma sifat, menyatakan keesaan dan sifat dan nama Allah. Allah memiliki sifat-sifat sempurna yang tidak ada yang menyerupainya. Menolak syirik. Syirik mengesahkan Allah juga berarti menolak segala bentuk syirik atau penyelewengan dalam penyembahannya. Syirik adalah pengesaan Tuhan yang menyekutukannya dan sesuatu untuk seseorang. Kontrak dengan politisme. Penolakan politisme. Tauhidullah merupakan penolakan terhadap ajaran politisme atau keyakinan pada banyak Tuhan. Ini menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah. Pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Panduan etika dan moral. Tauhid
Tauhidullah memberikan panduan untuk etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku seorang muslim harus mencerminkan pengakuan terhadap keesaan Allah, pengaruh dan pengambilan keputusan. Keyakinan pada tauhidullah mempengaruhi pengambilan keputusan karena setiap tindakan diarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Hubungan dengan konsep ma'rifatullah, pembentukan pemahaman tentang Allah. Tauhidullah berperan dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang Allah yang selanjutnya berkaitan dengan konsep ma'rifatullah atau bantuan yang intim tentangnya. Al-hayah fi jilil tauhid. Menurut istilah dalam bahasa Arab yang berarti kehidupan di bawah naungan tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah SWT dalam hal rububiyah, uliyah, dan asma wa sifat. Rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah SWT adalah pencipta, pengatur, dan pemberi alam semesta. Uluhiyah adalah pengakuan bahwa Allah SWT adalah pengakuan bahwa Allah SWT memiliki nama-nama sifat yang sempurna. Kehidupan di bawah ini adalah kehidupan di bawah naungan tauhid adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Orang yang hidup di bawah naungan tauhid akan senantiasa merasa dekat dengan Allah dan selalu berasa dilindungi olehnya. Itu adalah beberapa ciri-ciri orang yang hidup di bawah naungannya atau naungan tauhid. Selalu merasa dekat dengan Allah SWT, selalu merasa dilindungi oleh Allah SWT, selalu merasa tenang dan damai, selalu berusaha dan berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, selalu sabar dan menghadapi cobaan. Kehidupan di bawah naungan tauhid membawa seorang kepada kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha untuk hidup di bawah naungan tauhid. Berikut adalah beberapa tips untuk hidup di bawah naungan tauhid. 1. Selalu rajin membaca Al-Quran yang mempelajari tafsir. 2. Selalu mengikuti pengajian dan ceramah tentang tauhid. 3. Selalu berzikir dan berdoa pada Allah SWT. 4. Selalu berusaha untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.